Baik, kesempatan kali ini kita akan belajar terkait layanan prima dalam keperawatan. Ya, jadi apa itu layanan prima dan bagaimana kita bisa melaksanakan layanan prima dalam keperawatan. Ya, jadi sebelum kita berfokus pada bagaimana sih layanan prima keperawatan, kita belajar basicnya sendiri. Ya, basicnya ini sebenarnya kalau layanan prima ini seperti apa sih? Itu ya. Untuk topik yang akan kita bahas ya, jadi bagaimana konsep layanan prima dalam keperawatan itu sendiri ya, bagaimana sih cara berkomunikasi dan melayani pasien, bagaimana sikap tubuh dalam melayani pasien, serta bagaimana tata rias dan berpakaian. Ya, jadi sehingga terkadang tata rias dan berpakaian ini tidak terlalu dihiraukan, padahal itu juga termasuk dalam aspek penilaian dalam layanan prima. Ini termasuk prima atau enggak ya dilihat juga, niat enggak pakaiannya, niat enggak beriasnya. Nah, itu ya, jadi itu yang harus diperhatikan ya. Oke, sedangkan kita bahas layanan prima itu sendiri itu apa sih? Ya, jadi kita ngomong perawat. Ya, perawat itu antara seni dan sains. Ya, kenapa kita ngomong seni? Kenapa kita ngomong seni? Yang jelas seni itu bagaimana kita bisa melayani pasien dengan caring. Nah, seninya itu kita akan pelajari ya. Jadi melayani atau istilahnya caring atau menerapkan asuhan keperawatan kepada pasien ini ya gampang-gampang susah ya. Jadi perlu seni khusus dalam hal melayani ya. Dan seni ini juga ada korelasinya dengan sains ya, atau istilahnya ini keilmuannya itu ada ya. Jadi dari kompetensi terkait keterampilan, pengetahuan, sikapnya itu ada. Sehingga ketika kita menjadi perawat yang melayani atau menerapkan asuhan keperawatan kepada pasien, itu adalah perpaduan antara seni dan sains. Ya, sehingga lebih complicated dan istilahnya lebih ini ya, lebih unik lah kalau kita bisa bicara terkait perawat tuh ya. Perawat harus sepakat untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar. Ya, otomatis ada standarnya, ada SOP-nya. Ketika kita ingin memberikan asuhan keperawatan, udah jelas ada standar dan ada SOP-nya. Dan itu yang harus kita lakukan, dan itu yang harus kita terapkan. Ya, jadi itu sangat penting sekali. Dan asuhan keperawatan merupakan bagian yang paling penting dalam layanan prima. Jadi kalau nanti kalian akan belajar asuhan keperawatan kan ada step-stepnya tuh dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, itu ya. Jadi bagaimana kita ada namanya proses keperawatan yang masuk dalam asuhan keperawatan. Nah, itu yang silahkan kalian pelajari, pahami ya terkait proses-proses tersebut ya. Ketika kita bilang layanan prima di rumah sakit, ya merupakan pelayanan kepada pasien berdasarkan standar kualitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasien, yang mana itu berkorelasi dengan kepuasan pasien dan juga akhir-akhir yang berakhir dengan peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit. Nah, jadi bagaimana meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit? Ya harus pasiennya puas. Dan bagaimana supaya pasien puas? Ya harus kita memberikan pelayanan yang prima. Ya, itu sudah ada menjadi circle ya yang harus berhubungan dan berkorelasi di sini. Kita bahas terkait dimensi kualitas pelayanan ya. Jadi ada 8 di sini, ada responsibility, accountability atau tanggung jawab. Nah, jadi perawat tuh yang bertanggung jawab ya, ketika misalnya nanti kalian melayani pasien ya janji misalnya mau balik jam 10 ya tepat jam 10 kembali untuk memberikan layanan. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, jadi kalau misalnya ada urgensi dan atau ada yang tidak bisa hadir ya dikomunikasikan. Jadi ada namanya tanggung jawab. Ada juga poin 2 ada responsiveness, peka. Nah, ini ya. Jadi kalau kita ngomong peka ini ya mau dipelajari ya susah ya. Jadi harus kebiasaan nih ya. Kamu biasa peka atau enggak? Kalian biasa peka dengan lingkungan atau enggak? Ya, jadi responsiveness ini harus penting dalam perawat. Kalau perawat enggak peka ya susah. Pasiennya pasti ya ini ya tidak terurus nanti karena enggak peka itu dianggap oh ya enggak baik-baik saja nih. Enggak ada masalah ditinggal, padahal ya ada masalahnya bukan physically misalnya, masalahnya yang hubungannya dengan psikologis lah, itu kan harus peka juga di sini. Yang poin 3 ada namanya reliability ya.
atau di sini dikatakan handal dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya. Jadi intinya tidak muluk-muluk ya, realitas, dan ini bisa dilakukan ya, tidak muluk-muluk atau misalnya seperti janji-janji palsu ya, misalnya itu tidak sesuai dengan realitas. Ya, jadi kita harus reliability ya, sesuai ya. Poin 4 ada assurance ya, atau kepastian pelayanan. Ya, jadi kita memberikan kepastian. Ada juga empati. Jadi kita merawat pasien tuh jangan menerapkan dengan simpati ya. Jadi harus empati ya. Ada juga tangible ya, ada terbuktinya ya, ada juga transparansi ya, ada transparansinya, dan juga ada keseimbangan hak dan kewajiban ya, antara hak dan kewajiban itu harus sama di sini ya. Di sini modal dasar dalam layanan prima adanya profesional dalam bidang tugasnya atau kemampuannya, mempunyai kemampuan komunikasi efektif dan efisien. Di sini terarah, terstruktur, dan sesuai dengan kondisi klien. Memegang teguh etika profesi udah jelas ya, mempunyai emosi yang stabil ya, percaya diri, sikap yang wajar, perhatian, dan berpenampilan yang memadai. Jadi di sini adalah modal dasar dalam layanan prima. Ya, jadi profesionalitas itu harus kalian pelajari dari sekarang, bangku pendidikan ya. Kemampuan komunikasi ini juga bisa dipelajari dari sekarang ya. Memegang teguh etika profesi, jadi nanti harus dibiasakan. Emosi ya juga ini harus dijaga. PD juga bisa dilatih. Sikap wajar yang enggak kupuan atau enggak istilahnya enggak tremor nanti ya. Harus perhatian, caring ya nanti ya, peka, dan berpenampilan yang memadai lah. Berpenampilan memadai ini juga harus kalian biasakan ya, rapi ya, misalnya istilahnya nggak bau badan, nah itu juga harus kalian biasakan. Faktor penunjangnya di sini yang pertama adalah komunikasi efektif dan efisien, yang mana dikatakan efektif efisien terarah, terstruktur, dan sesuai dengan kondisi klien, nggak muluk-muluk juga. Ada juga sikap atau attitude ya, empati tadi ya, penerapan 5S misalnya, senyum, sapa, salam, sopan santun ya, berpenampilan yang rapi, sopan ya, misalnya kalau pakaiannya tidak sobek-sobek ya, nggak ketat dan sebagainya ya. Terkait cara berjalan, nah ini ya, jadi terkadang kita melihat perawat ya, atau misalnya atau yang petugas pelayanan yang di front office ya, yang istilahnya yang harus di garda terdepan dalam pelayanan di sini. Kita cara berjalan itu harus kita perhatikan ya, bagaimana sikap dada ya, sikap kaki, tangan itu ya, itu harus kalian perhatikan ya. Jadi yang kalau berjalan tegak, kaki diangkat, jangan dihentakkan ya, tidak seperti gerak jalan yang plak-plok kayak gitu ya. Jadi harus terkesan rileks tapi tegak ya. Dan kalau melihat itu ya nggak hanya melihat ke bawah atau ke atas samping, ya tetap pandangan ke depan. Ya, jadi itu cara berjalan. Ya simple, tapi kalau tidak dibiasakan ketika di lingkungan kerja ya kebiasaan. Nah ini ya, hindari jalan bergerombol. Ya, atau hindari juga mengobrol sambil berjalan. Ya, ini yang juga tidak bagus nih kalau misalnya di lingkungan kerja ya. Jadi tidak dianjurkan. Hindari menyeret sepatu ya. Jadi harus diangkat. Ya, ketika diletakkan lagi ya jangan dihentakkan ya. Jadi biasa saja sehingga terkesan tidak berbunyi nanti ya. Tetap jaga keseimbangan tubuh ya. Jadi intinya jangan terlalu miring ke kiri atau ke kanan, intinya jaga keseimbangan supaya tetap tegak. Ya, itu terkait jalan ya. Usahakan jalan tanpa dibuat-buat ya, seperti tadi yang saya singgung ya, tidak seperti gerak jalan atau tidak seperti fashion show ya. Jadi jalan biasa saja tapi terlihat elegan ya. Usahakan juga berjalan tetap menjaga postur tubuh. Ya, postur tubuh di sini dia dapat diartikan sebagai sikap sempurna. Ya, jadi bagaimana tangannya ya kalau misalnya berjalan ya, sikap sempurna dalam arti di sini bukan seperti siap gerak gitu, enggak ya. Jadi sewajarnya dan bersikap intinya tetap menjaga postur tubuh. Terkait cara berdiri juga ya, apalagi perawat ya, tidak untuk kemungkinan perawat juga berdiri di samping pasien, ya itu berapa lama ya bergantung ya ketika kita memberikan pelayanan ya. Jadi ini contoh-contoh cara berdiri yang harapannya ya sesuainya ya harusnya yang tegak ya. Jadi yang tegak, cara berdiri tegak, sikap sempurna.
Tidak ada yang dicondongkan ke depan ataupun ke belakang, baik cowok ataupun cewek. Jadi tegak, biasa saja dan tegak di sini ya. Seperti yang dicontohkan di sini ya, yang cowok ataupun yang cewek ini tegak saja. Ya, tidak ada yang di kedepankan ataupun di kebelakangkan di sini. Terus usahakan ketika berdiri tidak menyandar ya, tidak senderan. Pastikan gestur tubuh nyaman saat berdiri. Yang bisa merasakan adalah si orangnya sendiri ya. Pandangan tetap ke depan. Ya, ketika memang kita harus standby berdiri di samping pasien. Ketika misalnya kita berdiri untuk melayani pasien ya menyesuaikan ya. Ketika kita ngobrol misalnya perlu membungkuk ya silakan membungkuk untuk mengobrol. Tapi ketika posisi ada space jaga jarak dan kita harus berdiri ya tetap dengan sikap sempurna dirinya ya. Cara duduk juga sama ya, jadi cara duduk tuh jangan ini ya, jangan skarpe dewe lah istilahnya kalau dalam bahasa Jawa ya. Jadi ketika duduk ya itu ya, jadi kalau kita duduk ya ada namanya sikap sempurna dalam duduk juga ya, rapi ya seperti duduk, terus kaki seperti ini ya menutup ya, jadi tangan di atas paha dan menyandar. Ya, kalau misalnya ada sandaran tempat duduk. Intinya ya tidak apa ya, kalau dalam bahasa Jawa itu enggak petakilan lah ya, enggak duduk yang skarpe dewe ya, yang kaki diangkat atau misalnya malah duduk blerset ya. Itu ya. Jadi cara duduk harus tetap dengan duduk yang sikap sempurna seperti apa. Ya, pandangan juga tetap ke depan sih. Ya. Tegak jangan merosot ya, posisi miring atau segaris dengan kaki, posisi kaki merapat dan jaga pandangan juga tetap ke depan. Cara berbicara juga sama ya. Jadi kalau ngomong ke pasien, klien dan sebagainya itu kita harus tatap matanya. Ya. Jadi kita tatap yang lawan kita komunikasi. Ya. Komunikasikan istilahnya yang sewajarnya, yang secukupnya sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Tidak usah bermuluk-muluk atau muter-muter atau masih ada pengantarnya ya, misalnya tujuannya hanya menyampaikan hasil hasil ini pemeriksaan nadi, tapi sebelum menyampaikan itu masih cerita dulu ya dan sebagainya, itu nggak perlu ya, cukup sewajarnya langsung ya. Jadi suaranya jelas, nggak usah tele-tele ya, seperti tadi yang saya singgung ya, nggak usah muter-muter ya. Terdapat penekanan pada poin tertentu, misalnya ada yang perlu ditekankan, ada yang penting di poin itu ya monggo, misalnya ada masalah kliennya silahkan. Jika lawan bicara menanggapi, dengarkan terlebih dahulu, jangan disaut. Ya, jadi setelah selesai baru ditanggapi. Ya, jadi sama itu etika dalam berpresentasi juga sama. Ketika ada yang presentasi, dia mendengarkan ya, jangan ikut ngobrol. Ketika selesai ada kesempatan diskusi, silahkan baru kita ngobrol, tanya, jawab, dan sebagainya. Itu pun bergantian. Dan pastikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa keseharian dari lawan bicara juga boleh. Misalnya nih, kalian dapat kliennya bahasa Madura, sedangkan kalian bisa bahasa Madura, ya monggo, bisa untuk menyampaikan teknik komunikasi yang sesuai nanti. Jadi itu ya yang harus kalian perhatikan nanti. Terkait penampilan ya, tadi kan sempat kita bahas penampilan rapi sopan. Dikatakan rapi ya harusnya rapi, tidak acak-acakan, ya nggak lungset, ya nggak sobek, dan sopan. Ya, sopan di sini sesuai dengan norma dan aturan yang sudah disepakati. Ya, terkadang sopan versinya orang luar negeri sama sopan versinya orang Indonesia itu beda. Ya, jadi kalau misalnya lihat perawat luar negeri itu pakai rok atau roknya pendek, pakai ini, nah itu beda dengan norma di Indonesia. Ya, dikatakan sopan juga sesuai dengan norma. Jadi monggo menyesuaikan dengan tempat kalian bekerja masing-masing. Yang penting rapi, sopan, dan yang jelas nyaman buat si penggunanya. Itu yang paling penting ya. Jadi sopan, saya aturan ya, tidak kusut, ya lungset ya. Pastikan usahakan busana juga tidak terlalu ketat ataupun tidak terlalu besar ya. War itu juga kurang elok kalau dilihat ya. Jadi sewajarnya saja ya, nggak ketat dan juga nggak terlalu besar juga ya. Dan penampilan riasan juga tidak terlalu mencolok. Ketika kalian mau berhias boleh, malah dianjurkan. Tidak hanya cowok dan tidak hanya cewek ya maksud saya ya. Jadi cowok pun boleh memakai riasan. Intinya riasannya yang nggak mencolok atau wajar-wajar saja. Ya, tidak terlalu apa ya istilahnya, tidak terlalu menor lah gitu ya. Jadi itu yang terkait bagaimana kita berhias atau berpenampilan.
Oke, untuk selanjutnya ini adalah topik diskusi karena materi sudah selesai ya. Ini topik diskusi untuk minggu depan. Monggo untuk yang kelas C bisa diskusi dengan saya. Untuk yang kelas D nanti saya sampaikan ke Nurse Khalid untuk bisa diskusi dengan beliaunya ya. Topik yang didiskusikan silahkan nanti kelas dibagi menjadi 4 kelompok ya. Dan setiap kelompok menyiapkan topik masing-masing ini ya. Nah, jadi kalau kelompok 1 nanti bagaimana sih menerapkan layanan prima di rumah sakit? Tadi kan sempat saya singgung. Nah, kalau misalnya penerapan layanan prima seperti apa sih di rumah sakit? Bisa berdasarkan pengalaman pribadi dari kelompok atau berdasarkan literatur, monggo silahkan. Bagaimana yang dikatakan layanan prima di rumah sakit? Kelompok 2 juga bagaimana penerapan layanan prima di masyarakat. Ya, misalnya kalian hidup di masyarakat, di komunitas tertentu. Bagaimana sih ketika kalian menjadi relawan, misalnya di masyarakat tertentu, bagaimana kalian bisa menjadi menerapkan layanan prima? Nah, seperti apa contohnya? Nah, itu silahkan bisa di-sharekan nanti. Jadi silahkan buat berbentuk PPT, boleh nanti di-sharekan saja. Jadi cukup diskusi santai saja minggu depan ya. Kelompok 3 juga bagaimana contoh penerapan layanan prima di kantor atau perusahaan. Ya, kantor perusahaan misalnya nih contoh kantor misalnya di bank boleh. Bagaimana sih pelayanan prima kalau di bank itu? Pernah nggak sih kalian ke bank ke customer service-nya atau misalnya ke CS-nya perusahaan apa gitu, apa provider misalnya? Bagaimana pelayanannya? Ya contoh seperti itu apakah termasuk prima atau enggak lah itu silakan di-sharekan pengalaman dari masing-masing kelompok nanti. Dan kelompok 4 yang terakhir, bagaimana contoh penerapan layanan prima di kampus? Nah, pengalaman ketika di kampus seperti apa layanan prima? Dari dosennya apakah sudah cukup prima? Apa dari tendiknya atau pelayanan lainnya yang di kampus apakah termasuk pelayanan prima atau enggak? Ya, silakan di-share. Kita belajar saja di sini, nggak usah takut ya, monggo share saja. Ya, misalnya ternyata layanan prima misalnya dari contohnya Nas Alfi itu kurang prima karena balas WA-nya lama misalnya. Nah, itu monggo bisa kita diskusikan nanti, nggak masalah ya. Jadi kita sama-sama belajar terkait layanan prima. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait topik layanan prima dalam keperawatan. Semoga materi bermanfaat. Kita sampai jumpa minggu depan untuk diskusi. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.